Saudara bayangkan sejenak, sebuah motor melaju pelan di jalan raya. Helm lusuh, jaket hijau yang sudah mulai pudar warnanya, dan wajah seorang ayah muda yang penuh dengan kelelahan. Tapi juga harapan itulah sosok Apan, driver ojek online yang namanya kini jadi buah bibir di seluruh Indonesia. Apan bukan selebriti, ia juga bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan tokoh besar. Ia hanya salah satu dari jutaan rakyat kecil yang setiap hari berjuang di jalanan, melawan panas terik, hujan deras, dan kerasnya hidup di negeri ini. Tapi kini Avan sudah tiada. Ia pergi meninggalkan luka yang begitu dalam, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi banyak hati yang merasa dekat dengannya, meski tak pernah sekalipun bertemu. Kematian Apan menjadi titik balik. Sejak kabar itu beredar, suasana Indonesia mendadak berubah. Demo demi demo bermunculan dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga kota-kota kecil yang jarang tersorot kamera televisi. Ribuan orang turun ke jalan. Ada yang membawa poster bertuliskan namanya. Ada yang hanya berteriak lantang, "Kami muak, kami sudah terlalu lama diam." Seolah-olah Apan telah menjadi simbol dari rakyat kecil yang sudah lama menahan perih. Ia tidak lagi sekedar driver ojol. Ia adalah wajah dari setiap ayah yang susah payah mencari nafkah. Ia adalah gambaran setiap ibu yang cemas menunggu suaminya pulang dengan selamat. Ia adalah perwujudan setiap anak yang bertanya, kenapa hidup kita selalu penuh kesulitan? Suasana demo hari ini, saudara-saudara, bukanlah demo biasa. Ada emosi yang berbeda, tangisan bercampur dengan teriakan, doa bercampur dengan amarah. Di jalan-jalan kita merasakan energi yang luar biasa, energi dari rakyat yang sudah lama menahan diri, tapi kini tak lagi bisa dibendung. Di media sosial, nama Avan terus trending. Foto wajahnya dijadikan profil oleh ribuan orang. Kalimat-kalimat penuh haru bertebaran. Kau pergi tapi semangatmu tetap hidup bersama kami. Bahkan ada yang menulis, Apan mungkin mati, tapi perjuangan rakyat tak pernah mati. Bayangkan betapa besar pengaruh hingga seorang rakyat biasa bisa menggerakkan hati begitu banyak orang. Namun mari kita jujur, demo ini bukan hanya soal Avan. Ia hanyalah percikan api yang membakar ruang penuh bensin, ruangan bernama ketidakadilan. Sudah terlalu lama rakyat merasa diabaikan. Harga naik, pekerjaan sulit, keadilan terasa jauh. Seakan-akan suara rakyat hanyalah gemah yang membantul di ruang kosong. Maka ketika Apan pergi, semua perasaan itu pecah. Semua luka yang ditahan begitu lama akhirnya meledak. Dan kini pesan rakyat jelas, penguasa harus berbenah. Bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang. Karena jika tidak, luka ini akan terus membusuk. Rakyat yang menderita akan semakin beringas. Dan sejarah telah berulang kali mengajarkan kita, ketika rakyat sudah tidak lagi takut, maka tidak akan ada ketakutan apapun yang bisa menghentikan mereka. Lihatlah bagaimana para demonstran menyalakan lilin untuk mengenang Avan. Lihatlah bagaimana para ibu rumah tangga ikut turun ke jalan, menggenggam foto driver ojol yang mungkin tak pernah mereka kenal. Lihatlah bagaimana para mahasiswa berbaris rapi menyanyikan lagu-lagu perjuangan, seolah ingin berkata, ini bukan sekedar demo, ini peringatan terakhir. Di balik semua ini, ada sebuah ironi besar. Penguasa masih terlihat sibuk berdebat soal angka,
tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Sementara di jalan rakyat menangis. Mereka tidak butuh teori, mereka tidak butuh janji kosong. Mereka hanya butuh bukti bahwa mereka hidup akan lebih baik lagi. Kematian Affan sesungguhnya adalah cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya rasa keadilan di negeri ini. Betapa mudahnya rakyat kecil menjadi korban. Dan betapa seringnya penguasa lupa bahwa kursi yang mereka duduki berasal dari suara rakyat yang kini mereka berikan menjadi penderitaan kepada rakyat. Jika kita lihat lebih dalam, sebenarnya rakyat tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin hidup dengan layak. Mereka hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa takut kehilangan nyawa. Mereka hanya ingin ketika pulang ke rumah bisa tersenyum, melihat anak-anak mereka tidur dengan perut kenyang. Itu saja, tidak lebih. Tapi mengapa hal yang sederhana itu terasa begitu sulit diwujudkan? Inilah saatnya penguasa membuka mata. Rakyat bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Mereka bukan statistik, bukan grafik ekonomi yang bisa diutak-atik. Mereka adalah manusia. Mereka bernyawa. Mereka punya hati, punya keluarga, dan punya batas kesabaran. Jika pemerintah tidak segera berbenah, tidak segera menata ulang kebijakan, tidak segera mengulurkan tangan untuk benar-benar mendengar, maka jangan salahkan rakyat bila gelombang ini semakin besar. Jangan salahkan rakyat bila amarah ini berubah menjadi badai yang menguluh lantahkan segalanya. Kematian Affan harusnya menjadi peringatan, bukan sekedar kabar duka, tapi alarm keras yang membangunkan siapapun yang masih terlelap di kursi kekuasaan. Karena jika tidak, maka kita hanya akan menunggu nama-nama baru. Nama-nama rakyat kecil yang jatuh satu persatu menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi mereka. Saudara-saudara, cerita ini dengan kondisi kematian Affan. Affan memang sudah tiada, tapi ia meninggalkan pesan yang begitu jelas bahwa rakyat tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, bahwa penderitaan jika dibiarkan terlalu lama akan menjelma menjadi kekuatan yang tak terbendung. Hari ini di setiap teriakan demonstran, di setiap spanduk diangkat tinggi-tinggi, di setiap lilin yang nyala untuk mengenang Affan, dan satu pesan yang sama, kami sudah cukup menderita. Dengarkan kami atau bersiap menghadapi kami.